kan? Ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah mereka akan masuk kembali hari Senin. Tapi jangan dulu dikasih tahu ke siswa, jangan dulu ya. Jadi informasi di sini dulu. Bagikan kepada Bapak Ibu. Walaupun pemahaman itu belum sempurna, belum mendalam, tapi kami berupaya bagaimana pemahaman kami itu bisa kami share ke Bapak dan Ibu, dan juga pengalaman-pengalaman yang kami lakukan setelah mengikuti pelatihan guru penggerak. Hal-hal yang telah kami lakukan di sekolah itu seperti apa. Jadi itu yang coba saya rangkum dalam sebuah presentasi dalam bentuk aksi nyata. Namun saya mohon maaf, laptop saya itu tidak memiliki aplikasi PPT PowerPoint, sehingga saya mencoba buat di Canva, namun ada sedikit kendala, ada kemungkinan loading. Saya buat itu sekitar tadi malam, selesai jam 4 Pak. Karena yang pernah saya buat, saya sudah pernah masukkan tugas, tapi dianulir oleh fasilitator, katanya tidak sesuai rubrik. Saya harus mempresentasikan di depan Bapak Ibu minimal 10 orang dalam bentuk daring atau luring. Bisa dalam bentuk webinar 10 orang atau dalam bentuk luring seperti ini, menghadirkan minimal 10 orang. Jadi saya berterima kasih Bapak Ibu, mohon maaf juga telah menyita waktu Bapak Ibu, biar hanya sekitar 20 sampai setengah jam saya akan mencoba memaparkan aksi nyata saya ini, dan insya Allah ada hal-hal yang baik yang bisa kita beroleh dalam presentasi ini. Saya minta Pak Angki bisa bantu saya. Yang pertama, Pak Angki boleh. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa baik. Mari kita berdoa lagi untuk selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi proses kegiatan untuk aksi fisik bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman itu dalam aksi nyata ada aksi yang positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru itu yaitu yang menekankan pada pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Ini sejalan dengan konsep profil pelajar Pancasila yang kita ketahui memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman dan berkata kepada yang besar, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berakhlak mulia, dan kreatif. Miskonsepsi tentang terkontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Memang pada hakikatnya kita sebagai guru bisa mengontrol murid, tapi yang bisa mengontrol diri murid itu adalah diri mereka sendiri. Walaupun kita selalu berupaya untuk mengontrol mereka, tapi kalau mereka tidak bisa sesuai dengan harapan kita, bisa saja hal ini tidak akan terjadi. Jadi murid itu memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter. Siswa atau murid itu kalau kita berikan masukan berupa kritikan ataupun kita berikan mereka suatu pemahaman nasihat bahwa itu mereka seolah-olah melakukan kesalahan, dan itu merupakan sesuatu yang membuat mereka merasa bersalah, dan itu bisa membangun karakter mereka. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif untuk dilaksanakan. Jadi apapun itu penguatan kepada siswa yang bersifat positif itu bisa menguatkan karakter dari siswa. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa bisa memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua, kita sebagai wali murid yang ada di sekolah, maka kita bisa memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang positif.
Dan itu memang tugas kita sebagai guru, dalam hal-hal tertentu untuk kebaikan kita bisa memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita rencanakan ataupun yang kita inginkan. Lanjut Pak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Isi ke dalam tabel yang disajikan bagaimana stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi bisa lanjut lagi. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti seseorang yang belajar dari diri sendiri atau secara sukarela mengikuti seseorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap yang diyakini. Disiplin positif adalah tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri yang meningkatkan seimbang hidup. Kemarin di sekolah kita itu telah dibuat suatu hal yang sangat positif, yaitu kesepakatan antara orang tua dan guru, di mana kesepakatan itu mengenai tata tertib yang kita lakukan di sekolah. Yang dimana intinya di situ kita menginginkan ada kedisiplinan yang terjadi di sekolah kita sehingga terjadi perubahan. Disiplin sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan disiplin seorang dapat meningkatkan produktivitas, membangun karakter yang kuat dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah pengertian dari nilai kebajikan. Kemudian ada mengenai Aibo Primorias program atau VIP, toleransi, rasa hormat, integritas, membangun karakter yang kuat dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Lanjut Pak. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah pengertian dari nilai kebajikan. Kemudian ada mengenai Aibo Primorias program atau VIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, serta rasa percaya dan komitmen. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang sudah kita ketahui bersama: beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, beralih kritis, dan kreatif. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar hati, memberikan yang terbaik bagi diri dan orang lain. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, siapapun itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, sesuai dengan pada agama ini, bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup itu kita perlu makan, minum, dan berpakaian, tempat tinggal. Jadi ini sudah merupakan hak hakiki dari seorang manusia. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu dalam artian penguasaan atau power, kekuatan. Ini pada diri seseorang memang terdapat hal seperti itu. Sebagai pemimpin, setiap orang itu sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu jelas dalam Al-Quran. Kulukum ra'in wa kulukum an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi penguasaan di sini artinya kekuatan itu mengenai harga diri, pengakuan dan berprestasi. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Semua orang butuh cinta, love. Orang butuh cinta, love. Walaupun ada cinta tapi tidak diterima sama saja. Jadi love and belonging. Mungkin Pak Ilyas lebih tahu itu apa itu love and belonging. Ya Pak Ilyas, Ibu Dewi, rasa cinta dan ingin rasa terterima ya, rasa diterima. Jadi ini setiap manusia itu ingin merasakan kasih sayang, ingin dicintai dan ingin diterima. Di sini ada dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Kemudian kesenangan atau fun. Setiap orang butuh hiburan. Ibu Sam mungkin kalau sudah
mulai stres, pagi butuh hiburan. Dia suka menyanyi sendiri di kamar mandi. Bahas status atau apa, nonton YouTube, kemudian pergi ke Minanga atau pergi ke mana saja yang membuat rasa estetika dalam diri, itu merupakan suatu kesenangan yang dalam hal ini itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, yaitu bermain, humor, tertawa, bercanda dan juga itu adalah suatu kesenangan. Yang terakhir kebebasan atau freedom. Setiap manusia itu ingin kebebasan. Walaupun sudah berkeluarga, tapi ada yang ingin bebas juga. Walaupun sudah punya ikatan. Artinya bebas terkontrol. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Dia berusaha mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mencoba hal-hal baru. Contoh kasus, Bapak Ibu Mau dapat 5 nih, mau dapat 5. coba dicermati pertanyaan ini, kira-kira ini masuk pada kebutuhan dasar apa? Rudo senang sekali menentarkan kertas ke arah teman-temannya yang sedang fokus belajar. Binda sering sekali mengambil jajanan untuk teman sebangkunya. Hal ini dilakukan karena dia lapar. Fatia terkesan cuek pada saat belajar di kelas karena dia tidak ingin mengerjakan tugas seperti perintah guru. Keempat, ketika diminta untuk mengerjakan latihan ke depan kelas, Bella selalu berlari ke depan dengan semangat. Tony sangat sedang belajar dengan Bupati karena metode belajar bervariasi. Jadi dalam contoh kasus ini ada 5 kebutuhan dasar yang mewakili. Coba kita pindah ke slide yang kedua. Rudo itu dia seringkali melempar kertas ke arah teman-teman yang sedang fokus belajar. Itu bukan karena dia nakal, tapi ia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Mungkin dia butuh perhatian, kurang perhatian sehingga dia seringkali menjahili teman-temannya. Jadi jangan kita menjustis bahwa anak ini nakal. Mungkin saja hal itu dilakukan karena dia kurang perhatian. Kemudian Winda sering sekali mengambil jajanan teman-teman sebangkunya. Hal ini dilakukan karena dia lapar, karena dia ingin bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, dia tidak mengambil makanan teman-temannya, dia lapar, mungkin bisa belajar. Nah, sehingga dia berupaya untuk mengambil tanpa, walaupun hal itu dia lakukan secara tidak benar. Terus dia kan ya meminta ataupun mengatakan hal-hal yang mungkin membuat dia tidak punya jajan dan sebagainya, sehingga hal ini tidak harus mengambil. Juga Fatia terkesan cuek, itu kebebasan. Ketika diminta untuk menjalankan latihan, itu penguasaan. Tony sangat senang, bukan sangat sedang, itu sangat senang. Berarti kesenangan. Lanjut Pak. Nah, saya sudah fokus Bapak Ibu. Ya, breaking. Mau ice breaking dulu ya? Boleh? Ice breakingnya yang masih pagi-pagi. Kalau pagi-pagi tepuk tangan. Kalau saya sebut pagi, tepuk tangan sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam Sore dulu 3 kali. Baru malam. terlalu banyak sore. Boleh juga kasih sore 3 kali. Malam? Oke, jadi kalau saya sebut pagi, pagi sore. Kalau malam? Sore dulu 3 kali. Baru malam. Terlalu banyak sore. Boleh juga kasih sore 3 kali. Malam? Oke, jadi kalau saya sebut pagi, pagi sore. Satu baru. Ada yang kurang fokus. Ulangi ya. Pagi siang. Pagi siang malam. Sekali lagi ya. 3, 1, 2, stop. Ini dari suaranya sulit Pak. Malam ya? Malam.
lagi untuk menguji Ibu Bapak Ibu masih fokus. Pagi, malam. Alhamdulillah fokus. Oke, lanjut. Oke, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Yaitu pertama motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsiknya. Kemudian lanjut Pak Angki. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. Nah ini seringkali ada pada diri kita sebagai guru dia tidak menyadari kita ada pada posisi yang mana. Yang pertama, ada guru yang posisinya sebagai penghukum, yang sukanya selalu menghukum. Sedikit saja kesalahan dihukum. Siswa terlambat hukum, pukul, push up, keliling lapangan. Kemudian ada guru yang posisinya selalu membuat rasa bersalah. Bagaimana Ibu Sam, kira-kira bagaimana posisi sebagai guru yang selalu membuat rasa bersalah? Bisa diberi contoh? Selalu bernegatif. Ada lagi? Bagaimana guru yang selalu bisa membuat rasa bersalah siswa sehingga nanti jika kami yakin apakah kami bersedia memperbaiki. Jadi hal ini kita lakukan seperti memberikan nasihat, tapi hal yang memang sudah sepakati sebelumnya. Lanjut Pak. Ini untuk posisi kontrol sebagai pemantau, mengawasi dia kita masuk. Kemudian peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Ini seringkali keluar juga dari ucapan kita yang tanpa sengaja bahwa kita posisi kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kita sebagai lanjut Pak Angki. Oh, dari panitia? Ya, sebagai teman. Ayo bantulah Dewi Bapak. Ayo ingat. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu. Jadi sebagai seolah-olah kita sebagai teman dari siswa. Kemudian yang terakhir membuat rasa bersalah sudah. Oh iya belum ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ada kata-kata yang tanpa sengaja bahwa kita itu membuat siswa itu merasa bersalah. Lanjut Pak. Keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, lanjut Pak. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuaikan kondisi sekolah, semua warga sekolah kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi kalimatnya ya kalimat-kalimat positif semua. Yang kata dilarang itu ditiadakan. Kita berubah hal-hal dan ini apabila dilanggar maka kita kembalikan ke siswa. Engkau melanggar keyakinan kelas seperti apa? Pasti mereka menyadari. Karena itu kesepakatan bersama. Kemudian lanjut Pak. Anda melakukanlah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sudah melakukan, mungkin sudah melalui proses ini dan saya juga sudah pernah melakukan ini dan sudah divideokan, dokumentasikan. Tapi saya tidak tampilkan dalam slide ini karena akan menyita waktu lebih lama lagi. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan karakter mereka menjadi lebih kuat saat kembali ke kelompok. Pak, lanjut Pak. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa siswa berbuat kesalahan, kita jangan serta-merta membuat mereka pada posisi merasa bersalah. Kita tidak serta-merta menghukum, tapi kita pertama menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi saat itu siswa itu saat mereka berbuat salah kita undang, mereka akan stabil
perasaannya akan stabil dan akan akrab, artinya merasa nyaman di saat kita melakukan pemeriksaan. Kemudian lanjutnya, selanjutnya. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, ini pasti. Pertanyaan seringkali ditanya, alasan apa kau sampai berbuat salah? Nah, jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu itu salah. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, ini pasti. Pertanyaan seringkali ditanya, alasan apa kau sampai berbuat salah? Nah, jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu itu salah. Tidak sesuai kamu berbuat seperti itu. Sudah takut kompor ini. Bisa saja pingsan. Apalagi kalau masuk yang periksa. Suaranya di atas langit. Padahal hatinya baik. Cuma memang seperti itu guru bahasa Indonesia, dia punya intonasi. Masa? Ya, tidak mungkin kan bahasa batanya datar saja. Dia harus ada intonasi tinggi, rendah, keras, lembut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini yang tadi kita telah menyampaikan keyakinan kelas, sehingga tanya keyakinan apa yang kau langgar atau yang kau belum kerjakan. Jadi merasa bahwa di saat dia melakukan kesalahan, kemudian diundang untuk klarifikasi itu, siswa tersebut menyadari dan kemungkinan besar dia akan berupaya untuk berbuat hal-hal yang positif. Lanjut Pak Alki. Terima kasih. Aku gak peduli, kamu cari aja orang yang lain. Masuk. Selamat siang, Pak. Siang, oh Isya. Mari masuk. Bagaimana kabar Isya? Baik, Pak. Kau tahu kenapa kau dipanggil oleh Pak Guru? Karena Pak Guru dengar tadi di lapangan bahwa kau dengan Ismail itu sempat ribut. Kira-kira bagaimana kejadian? Tadi waktu latihan, Pak, ada beberapa teman yang melakukan kesalahan, baik dari servis, passing maupun blok. Apa benar kau membuli Ismawati? Iya, Pak. Masih ada informasi yang ingin kau tambahkan? Tidak, Pak, saya tidak masuk banyak, tapi saya ingin menyampaikan supaya lebih baik. Di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah dan yang benar. Siapa manusia itu kan pernah melakukan kesalahan. Jadi menyangkut dengan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum bisa tunjukkan? Mati dan menghargai orang lain, Pak. Isi kan sudah menyadari keyakinan kelas yang bisa langgar. Kira-kira apa yang Isi akan lakukan? Di samping itu saya akan minta maaf ke Ismawati dan memerintahkan dia Jabri dan Smes agar supaya dia menjadi pemain volleyball yang profesional, Pak. Ya benar. Dalam permainan volley itu banyak contoh yang bisa kita ambil, bahwa banyak tim volley yang memiliki postur yang beragam, tapi mereka bisa berprestasi. Yang utama itu adalah keterampilan dan kerja keras. Jadi bisa sudah menyadari kesalahan kan? Jadi Pak Guru persilakan bisa kembali ke lapangan dan perbaiki hubungan baik dengan teman-teman supaya tim bola voli putri ATPH itu bisa berprestasi. Terima kasih Isi ya. Mari kita berlatih bersama. Dan saya selaku calon guru penggerak
sangat berterima kasih kepada pimpinan dan juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mengikuti presentasi pada saat ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.